Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dengan nama Lili Farika dengan NIM 24530. Mohon maaf ya, NIM saya 120. Anggota yang kedua ada Ibu Hendika Dwi Astuti dengan NIM 245300084. Yang ketiga ada Ibu Enu Santosa dengan NIM 245300120. Yang keempat ada Habib Zahra dengan NIM 245301111. Dan yang terakhir ada Mediani Laras Wibowo dengan NIM 245301129. Di sini saya akan membahas tentang wakil kepala kurikulum. Secara umum, tugas seorang wakil kurikulum membantu kepala sekolah dalam menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di sekolahan, sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah disiapkan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lili. Apa saja program kerja Waka Kurikulum? Program kerja Waka Kurikulum meliputi uraian kerja, tujuan, indikator, ketercapaian, dan unsur yang terlibat dalam kegiatan yang direncanakan dalam bidang kurikulum di setiap satuan pendidikan. Dasar penyusunan kurikulum adalah sasaran mutu, sasaran kerja, serta rencana kerja tahunan di satuan pendidikan yang ditempati. Selanjutnya akan disampaikan Mbak Laras. Baik, kemudian permasalahan yang dihadapi Waka Kurikulum. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman yang matang mengenai implementasi UPD di kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua, membutuhkan kesiapan dalam waktu yang cukup lama untuk menerapkan UPD dalam kurikulum secara maksimal. Kemudian yang ketiga, membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Kemudian yang keempat, kurangnya referensi tentang pelaksanaan kurikulum menggunakan UPD. Kemudian yang kelima, proses koordinasi yang tentunya tidak akan mudah bersama guru dalam menyusunan perangkat pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir, UPD bukan kerangka yang sederhana. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Habib. Terima kasih Mbak Laras. Untuk selanjutnya yaitu solusi untuk Waka Kurikulum. Yang pertama, Waka Kurikulum aktif mengikuti workshop, pelatihan ataupun seminar untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi UPD. Yang kedua, perlunya sikap konsisten untuk menerapkan dan mengerahkan anggota sekolah dalam menggunakan UPD. Yang ketiga, mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kurikulum menggunakan kerangka UPD melalui kelompok kecil. Selanjutnya, nomor 4, perlunya mengundang narasumber atau pembicara yang kompeten dan studi banding sekolah yang sudah menerapkan kurikulum menggunakan UPD. Nomor 5, perlu adanya strategi khusus untuk proses koordinasi untuk persiapan ataupun ketika implementasi. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi setiap 2 bulan sampai 3 bulan. Terima kasih dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Saya Bu Lili. Oh, ya Mbak Cindy, silahkan. Pertanyaan saya untuk kelompok 3. Di sini dalam rangka pengembangan kurikulum, apa yang akan dilakukan Anda sebagai waka kurikulum apabila dalam pengembangan kurikulum tidak dapat efektif seperti apa yang diharapkan? Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Baik Mbak Cindy, bisa.
Sebelumnya izin menjawab ya Mbak, dari pertanyaannya, yaitu apa yang akan dilakukan sebagai wakil kurikulum apabila pengembangan kurikulum tidak efektif seperti yang diharapkan. Menurut kelompok kami, dapat dilakukan dengan identifikasi atau mencari kendala atau ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan. Kemudian dapat melakukan evaluasi dari ketidaksesuaian tersebut dengan mencari alternatif solusinya. Contohnya yaitu dengan kondisi lingkungan yang kurang memungkinkan, sebenarnya penggunaan teknologi seperti handphone pada peserta didik dalam belajar. Karena tidak semua peserta didik mempunyai teknologi tersebut, maka pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi secara bertahap atau secara berkala, sehingga dalam proses pembelajaran berjalan secara fleksibel dan secara menyeluruh. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, Mbak. Presentasi dari kelompok 3 saya cukupkan sekian. Mungkin bisa dilanjut untuk kelompok selanjutnya.